Ngos-ngosan ya, influenza. Setelah gue nonton film yang bakal gue review hari ini, by the way, selamat datang di Bapil, bahas film ya. Influenza hari ini gue sendirian, karena kemarin gue nonton sendirian juga, sorry, belum mute notifikasi. Tapi nggak apa-apa, ntar gue dimarahin Tom Cruise, jadi gue mute. Hari ini gue pengen review sebuah film yang berjudul Mission Impossible, The Final Reckoning. Wow sih. Footnote dulu sebelum gue mulai Bapil bersama, gue pengen ngomong bahwa gue bukan pengikut film Mission Impossible, jujur aja gitu loh. Tapi yang menyarankan gue untuk nonton film ini adalah JJ, karena 3 jam dalam bioskop itu lumayan lama ya. Tapi nggak apa-apa, ini 3 jam penuh action. Jadi sebelum itu kita Bapil bersama, bahas film sama-sama. Mission Impossible, The Final Reckoning mengisahkan seorang Ethan Hunt yang diperankan oleh Tom Cruise yang harus mencari bangkai kapal selam Rusia yang tenggelam yang bernama Sevastopol. Namun keberadaan kapal selam tersebut masih belum diketahui secara pasti. Bersama rekan-rekannya, Benji Dunn yang diperankan oleh Simon Pegg, Luther Stickle yang diperankan oleh Ving Rhames, dan Grace yang diperankan oleh Hayley Atwell, pencarian ini membawa mereka melintasi berbagai lokasi ekstrim, dari puncak gunung bersalju hingga kota-kota padat dan penuh bahaya. Misi ini semakin rumit karena sejumlah negara juga terlibat dalam perburuan The Entity, masing-masing dengan ambisi dan kepentingannya sendiri. Di tengah tekanan, pengkhianatan, dan bahaya yang mengintai, kehilangan Ilsa Voss yang diperankan oleh Rebecca Ferguson pada misi seri sebelumnya juga menjadi beban emosional bagi Ethan. Namun duka itu juga menguatkan tekadnya untuk menuntaskan misi Entity ini dan menyelamatkan dunia. Dalam pencarian yang penuh tantangan ini, Ethan Hunt kembali menuju ke aksi-aksi heroiknya yang memacu adrenalin. Kurang lebih seperti itu untuk sinopsis dan juga trailer dari film Mission Impossible, The Final Reckoning. Gue juga sadar ya bahwa ini sebenarnya sequel dari Dead Reckoning Part 1 ya tahun 2023. Tapi buat gue sih bukan suatu hal yang masalah, even sebenarnya ya franchise MI itu kalau nggak salah sudah 8 film dari tahun 96 dan sekarang tahun 2025. Gue tahu gitu loh bagaimana Tom Cruise action di depan kamera. Actionnya Tom Cruise itu adalah real action gitu loh, tanpa stunt double dan juga practical stuff di mana-mana. Kalau misalnya lu harus loncat ya lu loncat beneran. Kalau misalnya lu harus gelantungan di kapal ya gelantungan di kapal beneran. Kalau misalnya emang lu harus nyelam, nah itu satu hal pertanyaan gue sih, itu beneran gak sih by the way? Oke, kita langsung aja. Gue udah ada catatan seperti biasa. Alhamdulillah kali ini catatan gue nggak hilang seperti gue review Karate Kid Legends. By the way ini juga film legend juga gitu loh. Tom Cruise kan ini legend di dunia sinema action. Terus yang Karate Kid Legends juga ada John Cena, Jackie Chan, sorry sama-sama JC soalnya. Jackie Chan gitu loh, dia juga salah satu action juga, tapi ya beda. Nah, yang membedakan adalah kalau Tom Cruise ini, yaitu tadi gue udah bilang, tanpa stunt double, sebenarnya Jackie Chan juga, tapi di sini lebih ke stuntnya gitu loh, bagaimana cara dia membanting dirinya sendiri, bagaimana cara dia menakuti dirinya sendiri di atas pesawat, di atas kapal selam, di dalam kapal selam, bangkai kapal selam. Itu mesmerize banget sih. Selama 3 jam gue merasa penuh. Sebenarnya catatan dikit sih, gue agak-agak ngantuk jujur, karena semalam sebelumnya gue tidurnya cuma 3 jam gitu kan, terus kayak bisa-bisanya gitu loh dalam film Mission Impossible Bagaskah hampir ketiduran tuh sebenarnya agak stupid sih. Tapi ya nggak apa-apa, gue nggak terlalu ketinggalan sama ceritanya juga menurut gue sih menarik gitu ya. Bagaimana perjuangan Ethan Hunt di sini bersama Pom Klementif dan juga Hayley Atwell. Itu berjuang gitu loh, bagaimana bisa menewaskan AI ini, si The Entity ini gitu loh, menggunakan kunci yang dia sudah punya dari film The Dead Reckoning Part 1 itu. Nah itu kan gue agak-agak miss bagian situ, even ada aktor lama yang balik lagi yang dari Mission Impossible 1 kalau nggak salah, yang itu jadi karakter core-nya gitu loh. Iya, mungkin itu sih first impression gue terhadap film MI The Final Reckoning ini ya. Ada catatan gue nih tentang opening MI sebenarnya memang bikin merinding itu ya. Jadi ya opening MI itu yang lagunya itu yang
Iya, gue lupa download tuh. Tapi ya intinya, barusan gue bisa ngumpulin materi dulu soalnya gitu loh. Opening MI itu isinya ya deng 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 itu lagu-lagu yang sering terdengar juga, scoring yang memang ikonik untuk MI. Ditambah lagi The Final Reckoning ini, lu dikasih lihat kompilasi-kompilasi action-actionnya Tom Cruise yang zaman dulu, ditambah lagi sama scoringnya itu, jujur merinding sih gua nontonnya. Gua sebagai bukan pengikut MI sebegitunya aja di dalam bioskop tuh merasa ini hal yang bikin merinding karena memang ikonik dari filmnya adalah scoring itu Tom Cruise dan juga action-actionnya Tom Cruise gitu loh. Ditambah semua itu yang bikin menegangkan tapi juga exciting. Jadi menurut gue sih hal yang sangat seru gitu loh. Dan satu hal yang gue notice juga bahwa film ini basically film kiamat sih gitu loh. Bagaimana si entity ini sebenarnya ingin menghancurkan seluruh dunia dengan, ya walaupun dia sebenarnya nggak ngapa-ngapain, tapi itu justru yang bikin mengerikan karena dengan tidak ngapa-ngapainnya itu dia bisa menghancurkan seluruh dunia dengan cara mengirim bom nuklir dari message itu. Jadi sebenarnya orang-orang tuh udah terkontaminasi lah gitu loh. Sebenarnya sih cukup kekinian ya gitu loh, ngomongin tentang masa depan dunia ini di tangan AI yang sebenarnya bisa jadi berantakan kalau misalnya memang tidak diatur sedemikian rupa. Itu menurut gua menarik. Nah, ada satu adegan di adegan awal, basically ini jangan lupa ya bahwa ini gue bisa jadi spoiler plotnya, atau misalnya emang belum yang nonton ya silakan nonton dulu baru kesini lagi, atau yang kalau nggak masalah sih kita lanjut. Satu adegan awal nih, ini sebelum title card MI Final Reckoning. Jadi Hayley Atwell itu sama Tom Cruise lagi kayak semacam di borgol, terus uniknya ada adegan semacam kayak out frame fight gitu. Yang biasanya kita melihat ya kan Tom Cruise kalau di MI itu benar-benar diperlihatkan detail dia melawan para musuhnya seperti apa. Ini cuma pakai audio. Menurut gue sih smart ya, mungkin karena udah capek gitu. Kayak udah terlalu banyak gitu loh Tom Cruise ini melawan ini itu dengan trik ini itu. Kita pakai audio aja. Itu sih, itu ya semacam kayak ice breaking sebelum opening dari filmnya. Nah, itu masih awal-awal film nih, gue menjelaskan tentang MI Final Reckoning. Di tengah-tengah film, banyak banget adegan yang bikin gue masuk ke dalam filmnya. Masuk ke dalam film seperti apa? Kita lihat di segmen kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Babel, bahas film ya, Influenza. Influenza masih di Babel, bahas film MI Final Reckoning. Kita mulai masuk ke yang menurut gue menarik dari filmnya, yang menurut gue sangat menegangkan, yang menurut gue tadi gue bilang di akhir bahwa Bagaska masuk ke dalam filmnya selama 3 jam. 2 jam 49 menit, tapi ya udahlah, 3 jam. Banyak banget banyak banget adegan di film ini yang bikin gue tahan napas. Itu satu, yang bikin gue justru bukan tahan napas lagi, tapi apa sebutannya? Napas nggak beraturan tuh apa namanya itu? Ya intinya itulah. Ada adegan yang bikin tenangnya tuh, ada adegan. Gue suka deh sama pacing dari film ini karena ya kita tahu bahwa Mission Impossible, lu masuk ke bioskop, expect apa? Ya duar action. Yang gue nggak tahu adalah dialog kayak cukup padat gitu. Dialog dari film ini cukup padat. Tapi ya Oke. Sebelum sampai situ, dialognya cukup padat maksudnya apa? Ya basically dari karakter A langsung tektokan tanpa ada spasi nih ke karakter B, karakter C, D, E, F. Itu banyak. Mereka ngobrol di film ini cukup banyak. Dan gue tahu siapa Christopher McQuarrie ya sebagai sutradara, dia tahu cara menempatkan yang mana adegan yang memang harus action, yang mana adegan yang harus tenang, yang mana adegan yang harus action in dialogue. Gue suka gitu loh. Jadi gue berasa melihat mereka sebenarnya tuh silat lidah ya, baku hantam tapi pakai mulut, pakai kata-kata apa yang harus diucapkan gitu loh. Karena ini kan sebenarnya juga film tentang pemerintah dunia gitu loh. Nggak cuma US tapi bahkan ada bendera-bendera lain juga, ada UK dan India dan semacamnya. Semua terlibat di situ. Selain dialog juga yang gue nggak expect sepadet itu, adalah dari lighting, framing, scoring, sharp lighting dipakai banget di sini. Nih gue baca catatan gue. Dialog tapi actionnya, bukan itu. Lighting sama depth of field-nya dapet banget.
yang gua notice juga, mereka banyak banget pakai Dutch angle yang miring-miring itu. Padahal itu justru scene lagi dialog aja, lagi dialog antar ya presiden sih, tapi gitu loh, ngomongin tentang fate of their country, fate of their nation sih basically. Ya tapi di situ gitu loh, mereka pakai Dutch angle banyak banget, terutama pas lagi dialog aja. Lighting yang gue suka juga banyak banget, lighting yang ke mata doang. Misalnya di adegan pertama si Ethan Hunt lagi dikasih voice message sama the president. Itu bener-bener ya, maksudnya ngelihat gitu loh bagaimana matanya si Ethan Hunt ini sebenarnya udah capek sama film sebelumnya, Dead Reckoning Part 1. Karena kan sebenarnya itu nyambung gitu kan. Dan apalagi kalau misalnya memang kita lihat dari Dead Reckoning Part 1 itu, dari sinopsisnya bahwa Ethan Hunt ini sebenarnya lagi berduka, salah satu rekannya ada yang meninggal. Kalau gua nggak salah sih seperti itu ya. Coba ya, correct me if I'm wrong nih buat teman-teman influenza yang ngikutin Dead Reckoning Part 1 lah minimal gitu loh. Diliatin mata-matanya gitu, terutama mata Ethan Hunt di sini yang ya kalau misalnya kita ngomongin Tom Cruise ya. Kan MI itu dari tahun 96, dari Tom Cruise muda sampai masih muda gitu. Gue tidak melihat adanya penuaan gitu loh dari Tom Cruise. Heran deh gue tidak melihat adanya penuaan ya. Paling-paling kalau misalnya memang ada apa sih namanya kerut-kerutan ya, minimal gitu loh. Dia tidak seharusnya seperti itu. Harusnya lebih tua lagi lah minimal mukanya si Tom Cruise tuh. Emang sih awet muda kayak begitu ya. Masih bisa ngapa-ngapain gitu. Ya, oke. Tadi kan gue udah ngomongin tentang lighting, framing, scoring. Tadi gue udah ngomongin juga di awal. Sharp lighting banyak banget pakai apa sih sebutannya, kontras antara bayangan sama lightingnya tuh kelihatan. Terutama di bagian muka sih biasanya itu banyak banget close up, nunjukin ekspresi masing-masing karakter yang ada dari film ini. Sebenarnya sih menurut gue menarik ya, karena Mission Impossible adalah film action yang menurut gue action itu ya harusnya ya wide shot, harus bisa dilihat seperti apa actionnya. Tapi juga Christopher McQuarrie juga ngasih lihat ekspresi dari masing-masing karakter, dan itu bukan pas lagi action. Jadi balance sih menurut gue semuanya. Ya paling kalau adegan-adegan yang menurut gue bukan lucu sih, keren sih sebenarnya. Tapi gue ngelihat Tom Cruise tuh emang larinya Tom Cruise tuh kan emang ikonik ya gitu loh. Banyak banget adegan dia lari. Misalnya pas lagi ketemu, setelah ketemu entity kan akhirnya dia bisa punya penglihatan masa depan semacam itu. Dia lari ke Luthernya kenapa ya? Ya itu nggak gue spoiler lah. Gitu loh. Tapi intinya ada adegan dia lari yang sebenarnya bikin gue ketawa sih. Kayak lu nggak mesti lari, kayak lu bisa naik motor nggak sih gitu. Lu ambil aja motor gitu, tapi lu lari gitu. Emang pamer. Iya. Apa lagi nih? Oke. Mungkin gue bisa mulai masuk ke adegan-adegan yang gue bilang masuk ke dalam filmnya. Karena di pertengahan film sih basically. Gue tuh sempat lihat jam, kan kurang lebih film ini 3 jam. Dan gue nonton itu jam 12 siang kemarin. Jam 12 siang. Gue lihat kalau nggak salah adegan ini terjadinya tuh jam 2. Berarti udah lewat 2 jam dong. Kurang lebih 1 jam lagi filmnya bakal selesai. Masuk ke jam kedua dari film The Final Reckoning ini, ada adegan akhirnya Tom Cruise ini menemukan si Sevastopol ini, si kapal selam yang tidak diketahui di mana, katanya tidak diketahui di mana ya. Tapi ada yang tahu. Itu ditemukan sama sama Ethan Hunt dan timnya. Ya udah mau nggak mau, untuk mengambil, gue lupa mengambil kunci atau apa gitu. Dia masuk dong ke dalamnya. Nah, itu Pak, sebelum masuk aja, gue udah nahan napas. Karena jujur kan gue nggak suka ya, yang Bagasnya tuh paling nggak suka yang namanya kedalaman laut lah. Apalagi laut yang memang terlalu dalam dan tidak, cahaya matahari itu udah nggak bisa masuk ke dalam gitu. Jadi ya gelap basically gitu. Gelap, terus lu harus berhadapan sama bangkai kapal selam, Pak. Ya, bangkai kapal selam kan segede gaban ya kan. Ya udah, situ tuh gue ngerasa kayak oke, mengerikan. Karena memang selain mengerikan dari action Tom Cruise, bagaimana dia harus strategi dia biar dia tidak mati basically gitu loh.
dia harus berhadapan dengan mayit-mayit ya. Dari mayit-mayit Sevastopol. Itu seketika gue kayak nonton Ghost Ship, tau nggak? Seketika banget tuh kayak nonton Ghost Ship. Soalnya ada adegan flashback yang kru kapal itu pada meninggal gara-gara ledakan itu, gara-gara tekanan itu. Gue nggak tahu itu masuk akal nggak sih sebenarnya dia untuk menyelam sedalam itu, karena tekanan laut kan cukup kenceng ya, maksud gue. Masuk akal nggak sih? Sebenarnya Mission Impossible nggak ada yang masuk akal sih, tapi ya udahlah. Nah, abis ini masih ada adegan lagi yang menurut gua bikin gua tegang juga. Nah, abis dari laut kita ke langit ntar ya, udah influenza. Jangan kemana-mana, tetap di Babel Bahas Film. Influenza masih di Babel Bahas Film The Final Reckoning. Sorry, gue lupa judulnya. Ya, tadi kan gue udah ngomongin tentang kapal selam tuh, adegan kapal selam yang bikin gue tegang. Nah, tadi kan gue juga sempat ngomong bahwa film ini tuh tahu bagaimana cara menempatkan action di mana, cara menempatkan adegan tenang di mana. Ada kok adegan-adegan tenang layaknya Hayley Atwell. Hayley Atwell di sini apa 3 kali gue udah nyebutnya. Si beliau ini banyak banget adegan yang menurut gue tuh justru tenang, kayak misalnya adalah adegan dia kayak belajar untuk mengendarai kereta anjing apa tuh, terus dia ngobrol sama istrinya si William Donlow ya namanya ya, William Donlow. Lucu sih bagian-bagian yang the gag-nya di situ, little gag lah gitu loh, ice breaking setelah apa yang kalian lalui di kapal selam itu, seingat gue sih gitu ya. Terus selain itu ya, dan Hayley Atwell dan Tom Cruise yang setelah Tom Cruise-nya diselamatkan dari kapal selam itu, ada Hayley Atwell sama Tom Cruise ya, kalian tonton sendiri mereka ngapain. ya maksud gue tetap ada ice breaking, literal ice breaking, soalnya abis dari ice harus break dulu gitu loh si Tom Cruise-nya, abis menyelam kedalaman di Bering ya, apa sih? Antartika Bering itulah. Kurang lebih seperti itu. Tapi, nah ini jujur banyak sih ya, maksudnya environment yang diambil dari Final Reckoning ini banyak gitu loh. Kan tadi gue udah bilang, dari kedalaman laut, kita ke ketinggian langit gitu loh. Apa sih sebutannya ketinggian langit? Karena kita abis dari kapal selam ke kapal terbang ya, ke pesawat gitu. Yang ada di posternya itu, Tom Cruise gelantungan di pesawat warna kuning. Nah, itu jadi core adegan. Gue tahu banget sih kenapa filmmakernya membuat itu jadi sebuah poster, karena itu bukan sepertinya salah satu adegan paling sulit untuk di-take di film The Final Reckoning ini. Karena gue sempat baca juga gitu loh, tantangannya terlalu banyak untuk di adegan pesawat ini. Gue sih ngelihatnya memang ya riweh. Ya riweh gitu loh. Lu harus melawan alam basically. Bagaimana si Tom Cruise bisa bertahan di pesawat. Ini gak ngomongin film. Ini ngomongin behind the scene-nya, behind the set-nya. Bagaimana Tom Cruise itu bisa aman bergelantungan di pesawat yang kecil itu tanpa pengamanan apapun. Ya, setidaknya kalau di filmnya tanpa pengamanan apapun pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada kan? Ya kan, please tell me nggak ada. Please tell me ada gitu loh. Ya, dan ngomongin nggak pakai pengamanan apa-apa, agak kembali ke laut sedikit. Yang adegan dia keluar dari kapal selam itu, dia ngelepas dong, apa namanya? Nah ya, diving ituannya lah. Dia lepas tuh. Gue nggak mungkin dong dia di Antartika nggak beneran, terus dia adalah adegan loncat ke bawah. Nggak mungkin di Antartika beneran dong, nggak kan? Kalau ya ngeri sih. Oke, kita dari bawah tadi lagi ngomongin di atas langit gitu. Lagi ngomongin atas langit. Itu pun sebenarnya juga dia nggak pakai apa-apa dan dia harus ngelawan si antagonisnya ini. Gue jujur agak lupa namanya. Jadi adegan paling menegangkan yang nggak bisa gue jelasin seperti apa-apa sebenarnya. Kalian harus nonton sendiri. Itu experience yang harus kalian rasakan sendiri di dalam bioskop 3 jam itu. Itu terjadinya yang adegan kapal selam itu tadi gue bilang di jam kedua dari film itu. Nah, menuju ke 3 jam dari film ini adalah lu ke pesawat. Dan itu menurut gue sangat menegangkan. Jadi adegan-adegan yang ada di situ
basically bagaimana cara Ethan Hunt ini bisa mengambil alih pesawat warna merah ini, punya antagonisnya ini. Lu tau itu mengingatkan gue film apa? Mr. Bean Holiday ya. Karena basically kayak gitu loh, bagaimana cara lu bisa mengambil, kalau Mr. Bean Holiday kan bagaimana cara lu bisa mengambil alih mobil ini yang supirnya lagi tidur gitu loh. Basically set gitu kan, harus diputerin dulu gitu lah. Nah kalau di film ini basically lu harus kayaknya juga kalau nggak salah gua nggak terlalu melihat sih. Pokoknya pesawatnya juga harus diputerin dulu baru dapet gitu loh, baru dapet. Dan itu pun juga si antagonisnya masih melawan gitu loh. Dan akhirnya antagonisnya tonton sendiri. Antagonisnya bagaimana dia, nah itu gitu. Nah kenapa ya, gue bilang spoiler alert tapi gue nggak mau spoiler karena menurut gue sayang aja sih. Surprisingnya ntar apa, elemen of surprise-nya ntar nggak dapet. Jadi tonton sendiri lah. Awalnya itu sebelum sebelum dia naik ke pesawat, itu kayak ada semacam adegan dia mau ngejar pesawatnya gitu loh. Ini agak miss sih gue bagian sini, tapi nggak apa-apa. Bagian ngejar pesawat merah nih alias pesawat antagonisnya, tapi ya itu the Tom Cruise run itu, tapi gagal. Habis itu ada pesawat lagi dari belakang, gue kira bakal jadi kayak crop duster scene gitu. Ternyata enggak, akhirnya dia kayaknya ketabrak gitu, tapi dia berhasil untuk berhasil untuk nangkep. Itu akhirnya terjadilah itu adegan-adegan ship chasing gitu. Kok ship sih? Plane chasing. Gue jujur ya, maksudnya itu merupakan yang gue jelasin ke influenza dari tadi nih tentang adegan paling menegangkan itu merupakan 2 adegan paling menegangkan yang masih terpatri dalam sanubari gue dari film MI The Final Reckoning ini gitu loh. Dan satu hal yang gue notice juga bahwa sebenarnya film MI terutama yang ini, yang gue tonton ini ya, cocok sih maksud gue, karena kan siapa sih yang nggak tahu Tom Cruise, karena yang kita tahu Tom Cruise kan juga sudah tua dan juga sudah berkiprah di dunia sinema ini ya dari dulu gitu loh. Ya kan gue bilang tadi dari dia muda sampai sekarang masih muda gitu loh. Gak ada bedanya soalnya mukanya. Cocok buat orang tua, tapi buat orang-orang yang ya kayak gue nih, usia 25-an yang pasti tidak mengikuti dari awal dong gitu kan. Maksudnya ya pasti ada aja sih yang nonton gitu, tapi kan gue nggak nonton gitu. Cocok juga. Cocok buat temen-temen yang nostalgia tuh satu, cocok buat temen-temen influenza yang memang suka action, atau ya emang kalian pengen killing time aja, cocok sih. Karena how to summarize my review di Final Reckoning ini, Hayley Atwell sama Paul Clemente. Oke, paling kurang lebih seperti itu untuk review gua tentang Mission Impossible The Final Reckoning ini. Komentar di bawah seperti apa menurut kalian filmnya, dan kalau misalnya emang ada yang salah-salah atau kalian pengen menjelaskan lore dari Mission Impossible 1 sampai MI The Final Reckoning di komen, boleh komentar aja. Kalau gitu Influenza, terima kasih sudah nonton Bapil sampai detik ini. Kita ketemu lagi di Bapil bahas film selanjutnya. You've always been on the right side, brother. I have no regrets. Neither should you.